Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau buat tutorial cara membuat progress bar animasi di loading ya, progress barnya. Seperti yang kalian lihat di video, so langsung aja kita mulai ke videonya. Di sini aku udah mempunyai file index. Di sini aku menggunakan div class-nya itu ada dua, satu container, satu progress. Di sini juga aku tulisannya menggunakan H1. Nah, di sini juga aku langsung mulai aja ke CSS-nya. Di sini aku mau mengganti bodinya itu menjadi warna pink seperti biasa. Di sini juga saya akan menggunakan font family-nya Georgia. Kalian bisa ganti apa aja. Di sini kita panggil selektor kontainernya. Di sini seperti biasa aku akan menggunakan display-nya itu flex. Kenapa flex? Agar elemennya menjadi sejajar sesama elemen dan rapih ya. Nah, di sini juga width-nya lebarnya aku menggunakan 100% aja. Di sini juga aku akan menggunakan minimal height. Udah aku sering jelasin untuk menyetel ukuran minimal lebar elemennya. Kenapa menggunakan VH? Karena dia viewport height untuk mengatur ukuran layarnya. Di sini juga menggunakan justify contentnya center untuk mensejajarkan item di antara flagbox dan kontainer. Di sini juga menggunakan align items, tulisannya center ya. Nah, di sini juga saya menggunakan flag direction. Nah, kalau align center tidak menggunakan, jadinya di pinggir. Flag direction itu kenapa kolom? Karena flag direction itu fungsinya adalah flag direction ini fungsinya untuk menentukan arah elemen ya. Nah, di sini saya akan memanggil selector context. Di sini itu untuk men-style tulisan loading ini. Misalnya colornya saya ganti jadi warna putih. Nah, tulisannya berubah jadi putih. Di sini juga saya mau kasih lihat div class-nya container H1 baru loading tulisannya kayak gitu. Makanya dipanggilnya itu si konteks. Di sini font size juga saya ganti misalnya jadi 25 pixel agak lebih besar. Nah, contoh kurang lebih kayak gitu. Di sini juga saya akan menggunakan margin bottom untuk bagian bawah kira-kira 25 pixel aja. Di sini juga saya akan menggunakan letter spacing. Letter spacing itu fungsinya untuk mengatur jarak antar karakter atau jarak antar teks, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini aku akan memanggil selector progress. Di sini itu aku atur width-nya kira-kira 100% lebarnya. Nah, di sini itu aku akan buat lagi align itemnya itu selalu di tengah, center, height nih kira-kira kita buat auto aja. Nah, di sini display-nya juga seperti biasa menggunakan flex ya. Nah, setelah itu di sini juga saya akan menggunakan justify content, yaitu selalu di center. Nah, habis itu kita akan membuat elemen baru atau bentuk kotak atau lingkaran. Ini saya akan memanggil selector progress. Tadi itu ada lagi di bawahnya di flashnya juga kita akan panggil juga selector kotak dialog. Di sini itu saya akan menggunakan warnanya merah. Nah, kita atur dulu untuk lebar dan tingginya. Kira-kira width-nya itu 40% aja. Nah, di sini kita atur tingginya juga kira-kira 30 pixel. Nah, kurang lebih jadinya kayak gini. Kalau kalian kurang gede atau kurang lebar bisa di-adjust aja ya. Border radius saya buat 30% agar 30 pixel agar dia kanan sisi 4 sudutnya itu menjadi setengah lingkaran gitu ya. Nah, di sini itu saya akan menggunakan border. Nah, contoh kayak gini 3 pixel solid. Solid itu untuk garis lurus aja ya. Warnanya putih. Contoh kayak gitu. Nah, di sini juga saya akan memanggil selektor lagi dari si progress kotak dialog ini, tapi saya memanggil juga selektor si kotak ini. Nah, setelah kita panggil lagi si selektor kotak ini, kita akan buat lagi. Misalnya kita buat lagi tinggi 30 kira-kira. Nah, di sini juga saya akan menggunakan background. Kenapa? Biar dia kelihatan warnanya gitu. Di sini misalnya saya buat warna kuning. Nah, dia kan udah tertimpa tuh satu sama lain antara selektor kotak dialog dan selektor si kotak ini. Nah, di sini saya akan buat border radiusnya juga akan saya samain aja 30 pixel. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di sini itu saya mau buat si ini tuh jadi transparan. Contohnya misalnya saya kasih komen di background warnanya di merah, jadi adanya warna kuningnya aja kayak gitu. Nah, yang kuningnya juga saya mau kasih comment section. Nah, jadinya transparan seperti ini contohnya ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, dia udah saling tumpang tindih juga si kotaknya itu. Nah, tapi saya mau ngasih warna baru di dalam si kotak itu. Saya kasih background color-nya warna ungu contohnya. Oke, di sini saya menggunakan animation. Kenapa animation? Karena saya mau si progress bar ini jalan.
animasinya. Nah, di sini tuh saya panggil nama selektornya si progress yang ingin kita jalani itu 1 detik. Kenapa pakainya forward? Karena saya maunya stylenya itu atau gayanya itu berjalan maju mundur, maju ke depan, forward ya. Nah, di sini itu saya menggunakan kubik Bezier. Kenapa menggunakan kubik Bezier? Karena kubik Bezier itu fungsinya untuk mengatur kurva dari si kubik Bezier ya. Nah, di sini kok belum jalan. Kenapa? Karena kita harus menggunakan keyframe. Nah, keyframe itu untuk apa? Untuk menjalankan animasinya. Tapi di sini saya menggunakan WebKit keyframe. Kenapa menggunakan WebKit? Karena WebKit itu untuk Chrome atau Safari. Kalau Firefox itu untuk Mozilla, kalau O itu untuk Opera, dan kalau MS itu untuk Internet Explorer. Kenapa saya bikin 0 sampai 100%? Karena ini tuh metode hitungan untuk dalam menggunakan persen maksudnya. Nah, jadinya kayak gimana? Udah jalan atau belum? Udah running atau belum? Nah, seperti yang kalian lihat di video, dia udah berjalan videonya, udah berjalan animasinya. Contohnya kurang lebih seperti itu. Kalau saya ganti animationnya waktunya jadi 5 detik misalnya, nah dia semakin lama progres animasi barnya atau animasinya itu berjalannya. Tapi kalau saya menggunakan lagi 1 detik, dia akan semakin cepat loading proses barnya. Jadi kurang lebih seperti itu. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa juga di subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya.